Kisah yang sangat menginspirasi saya ketika pertama kali saya mempelajari Ain ini adalah cerita yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Abrianto, semoga Allah menjaga beliau. Suatu saat beliau ini menterapi seorang anak sudah besar, usia mondok setelah SMA lah kurang lebih ya. Dia dibawa oleh ayahnya ke rumah Ustadz Dwi. Di ruqyah tidak ada reaksi sama sekali. Keluhan dari sang ayah adalah anak ini tiba-tiba tidak mau sholat di pondoknya. Dia dipondokkan kurang lebih sekitar 3 bulan, tidak mau sholat malahan. Begitu keluar dari pondok dia selama di pondok itu tidak mau sholat. Itulah yang menyebabkan akhirnya ayahnya membawa si anak ini keluar dulu dari pondok, kemudian diajak ke rumah Ustadz Dwi Abrianto untuk diterapi. Di ruqyah tidak ada reaksi, di ruqyah tidak ada reaksi. Sampai akhirnya datanglah waktu salat maghrib waktu itu kalau tidak salah ya, waktunya salat intinya. Kemudian beliau salat. Selesai salat beliau berdoa gitu, tiba-tiba beliau teringat, jangan-jangan anak ini kena ain. Kemudian beliau dudukkan lagi si anak ini dan orang tuanya, kemudian diruqyah dengan menggunakan ayat-ayat yang bermanfaat untuk terapi ain. Setelah itu tiba-tiba anak itu seperti mengantuk, kemudian jatuh. Sesaat kemudian dia bangun lagi, tersadar. Lalu dia bilang, "Loh, ayah, kenapa saya di sini?" "Loh, kamu dari tadi tidak tahu kalau kamu di sini?" "Enggak, saya tidak tahu. Tiba-tiba kok saya di sini?" Akhirnya ayahnya tadi cerita bahwa kamu tadi itu begini. Dirincilah ceritanya, kurang lebih begini ceritanya. "Kamu itu nak, kemarin itu mondok selama 3 bulan. Dan anehnya kamu di pondok itu tidak mau sholat. Kamu itu kenapa?" Begitu. Jadi ayahnya nanya lagi begitu. "Loh, kapan Pak saya tidak mau sholat Pak? Dan kapan saya ini mondok?" Anaknya begitu. "Kapan saya ini mondok?" Jadi anak ini kemudian bercerita, "Loh Pak, masa saya tidak mau sholat? Lewat 3 hari yang lalu saya baru azan di masjid gitu loh. Bapak tahu, Bapak juga ikut sholat di masjid. 3 hari yang lalu kan saya masih azan di masjid." Akhirnya Bapak ini pun coba mengingat-ingat, ternyata memang anak ini 3 hari sebelum dibawa ke pondok itu, anak ini azan di masjid. Mungkin karena suaranya sangat bagus. 3 hari setelah itu baru anak ini dibawa ke pondok. Dan ternyata selama di pondok itu dia tidak mengingat apapun. Jadi selama 3 bulan itu dia seperti orang tidur tapi nyata berdiri gitu. Beraktivitas normal seperti tidak ada masalah sama sekali. Jadi si anak ini dia ingatnya itu dia 3 hari yang lalu dia azan di masjid, lalu setelah itu dia tidak ingat sama sekali. Dia diajak ke pondok oleh ayahnya selama 3 bulan itu dan menjalani rutinitas selama 3 bulan itu, dia sama sekali tidak mampu mengingatnya. Jadi dugaan Ustadz Dwi waktu itu, mungkin anak ini sedang azan, lalu ada yang memujinya atau sangat kagum atau mungkin hasad juga. Intinya dia terkena ain dan hasad gitulah, yang menyebabkan dia akhirnya hilang ingatan. Dan luar biasanya yang waktu itu saya betul-betul tertegun mendengar cerita ini, anak ini beraktivitas seolah-olah normal tanpa ada keluhan sama sekali secara zahir. Belajar ya tetap seperti belajar, hanya masalahnya dia tidak mau sholat saja. Dalam tanda kutip saja itu dalam tanda kutip. Jadi orang ini akhirnya terhalang untuk sholat gitu. Dia tidak ingat gitu, sampai dia tidak ingat tentang sholat dan tidak mau sholat sama sekali. Ini dahsyatnya ain, sehingga orang ini dia menjalani hidupnya seolah-olah normal, tidak ada masalah sama sekali, tapi sebenarnya dia ada masalah serius dan ini dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita dapati anak kita, keluarga kita yang perilakunya berubah dan lain sebagainya, sangat mungkin itu belum tentu sihir. Bisa jadi belum tentu juga itu karena kena pelet, belum tentu. Bisa jadi itu karena faktor ain dan hasad. Kita dapati anak kita misalnya dia sering membantah ke orang tua. Belum tentu itu karena anak itu nakal. Bisa jadi dia terkena ain dan hasad, bisa jadi dulu dia kelihatan baik misalnya. Lalu ada orang yang muji, "Loh, anak ini kok baik banget." Justru karena pujian itu akhirnya terjadi kebalikannya. Itulah sebabnya teman-teman sekalian kenapa kita perlu banyak mendoakan untuk diri kita, keluarga kita, agar kita ini terhindar dari ain dan hasad. Saran saya, kita sering-sering menterapi diri berlindung dari ain dan hasad, minimal membaca zikir pagi dan petang.